Konnichiwa semuanya, selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Hari ini tanggal 24 Maret tahun 2023. Jadi satu minggu sebelumnya kita recap dari tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret aku nonton sebuah pertunjukan dari teater Shin Drama Project. Shin Drama Project, yes. Nah, Shin Drama Project itu apa? Dulu ada teater, kelompok teater yang bernama Enjuku. Enjuku itu dipimpin oleh orang Jepang perempuan bernama Kaikiri-san, Miss Kaikiri. Nah, ini apa teaternya? Mereka itu pertunjukannya semua dalam bahasa Jepang. Tapi yang main semua orang Indonesia. Jadi orang Indonesia berbahasa Jepang dan mereka teater lebih ke musikal sih. Lebih ke musikal. Dan mereka pentas musikal dalam bahasa Jepang. Tapi staff-staffnya yang mainnya semua orang Indonesia. Jadi yang gurunya kan orang Jepang. Beliau yang bikin script, beliau yang bikin story dan segala macam. Dan yang biayainnya sponsor-sponsor dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia tentunya. Dan dulu ada namanya Enjuku. Sekarang diganti nama Shin Drama Project. Ya, konsepnya berbeda juga dan juga membernya juga berbeda. Selama pandemi, Gekidan Enjuku yang sebelumnya ya, Gekidan Enjuku kan mereka rencanakan pertunjukan di Jepang, tapi nggak jadi karena pandemi. Nah, setelah itu mereka memutuskan untuk bubar. Selama 12 tahun atau 13 tahun mereka beraktivitas di Jakarta, tapi akhirnya mereka bubar. Karena Miss Kaikiri-san waktu itu bilang sudah 10 tahun lebih, udah jalanin Nenjuku, dan juga dia udah cukup kontribusi untuk Indonesia, untuk mengajar bahasa Jepang, atau etikanya, attitude ke teman-teman Indonesia yang gabung ke Enjuku. Dan dia sendiri bilang sempat merasa capek juga gitu. Sampai kapan sih saya melakukan hal ini gitu. Jadi akhirnya mereka bubar. Tapi 2 tahun kemudian, tahun 2023 ini, mereka berbentuk teater lagi, kelompok teater lagi, komunitas teater lagi bernama Shin Drama Project. Namanya ganti. Jadi setiap pertunjukan mereka bikin audisi, mereka bikin casting dan kumpulnya orangnya terus main pertunjukan. Dan kemarin mereka main di teater Salihara. Judulnya Tera no Hakobune. The Ark of Terra. Terra's Ark. Ya lupa judul bahasa Inggrisnya. Ya pokoknya story-nya adalah orang-orang yang naik ke kapal menuju luar angkasa. Jadi ceritanya bumi bakal selesai. Bumi bakal akhirat. Lupa bahasa Indonesia. Pokoknya bumi udah mau meledak apa mau hilang waktu itu. Jadi orang-orang yang terpilih naik ke kapal spaceship dan mereka menuju tempat ideal. Mereka menuju sebuah planet yang bisa hidup sesuai dengan keinginan mereka. Tapi lama-lama mereka menceritakan tentang kenangan di bumi, dan kenangan sama keluarga dan segala macam. Mereka akhirnya memutuskan untuk balik. Tidak meninggalkan bumi, tapi mereka balik ke bumi dan menjalankan hidup masing-masing. Begitulah sinopsisnya. Dan musiknya bagus dan terutama bahasa Jepang mereka itu bagus banget. Aktingnya sih ya ada beberapa yang masih kaku sih karena mereka itu bukan aktor. Ya ada beberapa yang aktor, tapi sebagian besar bukan aktor. Tapi mereka kumpul di sini dan latihan dan juga naik di atas panggung. Jadi ya beberapa yang tentu saja
belum terlalu terlatih, tapi overall bagus sekali, mereka semangat sekali, dan kami penonton bisa merasakan mereka betapa cinta teater dan juga panggung. Nah, passionnya selalu kita terima dari setiap gerakan dan setiap kalimat yang mereka ucapkan. Jadi senang sekali aku bisa lihat, dan juga teater Sim Drama Project ini bakal berlangsung sampai tahun depan katanya. Jadi pengen bikin pertunjukan yang berikutnya lagi katanya. Jadi Kaikiri-san dan juga teman-teman semangat terus bikin teater yang lebih baik lagi. Dan aku selalu salut orang Indonesia atau orang asing yang selalu mau belajar bahasa Jepang dan juga lancar banget yang bahasa Jepang di dalam pertunjukan. Luar biasa kalian latihannya. Dan hari Minggu kayaknya aku libur. Libur apa lupa aku ngapain. Enggak ding. Jadi minggu ini tuh aku hampir setiap hari aku makan dinner sama tamu. Jadi hari Minggu aku ketemu seorang ahli kimono dari Jepang, namanya Miss Nakano. Dia itu punya perusahaan yang bikin kimono dan juga mengajar bagaimana caranya memakai kimono. Jadi dia punya perusahaan, dia punya PT, dan dia pengen kerjasama sama beberapa pihak di Indonesia. Jadi dia datang ke Indonesia, bukan hanya di Jakarta, mereka ke Cirebon, mereka ke Jogja, mereka ke Bali, untuk cari-cari kain atau pihak yang mau bekerja sama untuk bikin kimono. Nah, aku ngobrol sama beliau, dan beliau pengen menyebarkan informasi tentang kimono. Kimono itu sebenarnya bukan itu memang baju tradisional, tapi orang Jepang sendiri yang justru jarang pakai. Justru orang asing yang datang ke Jepang itu pengen memakai kimono untuk foto biasanya, atau untuk experience yang special gitu. Jadi si Nakano-san ini itu pengennya apa namanya ya? Pengennya membuat kimono lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. Jadi kimono itu sebenarnya bukan hal yang rumit untuk makainya. Kalau sekali kita belajar pasti sendiri juga bisa gitu sebenarnya. Tapi ya orang Jepang justru agak susah untuk ajarin pakai kimono, makanya Nakano-san sekarang sering keluar negeri karena justru orang asing yang minta dia datang ke negaranya dan juga mengajar gimana caranya pakai kimono. Dan sekaligus dia bikin kimono juga. Jadi kemarin dia pakai batik dari Jogja, terus bikin kimono, atau ikat tenun dari Nusa Tenggara, atau kemarin dia dari mana dia bilang ya? Aceh bukan ya? Lupa, pokoknya ada ikat yang itu dari ikat bikin kimono juga gitu. Itu sangat menarik. Nama brandnya adalah Matou, Matou. Matou itu menggunakan baju, itu Matou namanya. Jadi silakan cek ya kalau ada yang berminat. Dan hari Senin aku main bola di Celebrities FC seperti biasa. Aku main sama teman-teman selebriti, orang-orang yang bekerja di entertainment, dan juga mantan pemain profesional. Aku setiap hari Senin jam 16 waktu Indonesia Barat kita setiap minggu main di Senayan. Jadi aku gabung gitu. Dan tanggal 21 seharusnya aku ada live streaming Hero Sensei di studio GoPlay. Tapi kali ini minggu kemarin rotasi host acara karena ada yang pengen belajar menjadi host. Jadi aku serahkan ke dia, jadi aku skip dulu Hero Sensei-nya. Tapi ada meeting online sama pihak Jepang.
Kemarin aku ngobrol sama seorang perempuan mahasiswa di Jepang yang pengen pindah ke Indonesia di Jakarta. Sebenarnya bukan pengen sih, bakal pindah ke Jakarta untuk bekerja. Jadi dia udah di-hire oleh sebuah PT di Jakarta dan akhirnya dia memutuskan untuk selesai berhenti kuliah. Sebenarnya dia udah quit the kampus. Jadi dia udah DO, drop out dari kampus, kuliah, terus dia pindah ke Jakarta untuk bekerja. Jadi dia pengen nanya beberapa hal tentang Jakarta dan Indonesia, jadi aku online meeting sama dia. Dia masih muda, perempuan. Dia sangat semangat, tapi belum bisa bahasa Indonesia. Dia bakal bekerja di sini, tapi yang bisa hanya bahasa Jepang dan juga sedikit bahasa Inggris. Bahasa Indonesia masih belum hampir nggak bisa. Jadi nanti dia bulan Juni bakal datang ke sini. Jadi aku bilang ke dia, setidaknya selama 2 bulan ini jangan lupa setiap hari belajar bahasa Indonesia. Iya iyalah ya. Karena pengen ngobrol atau pengen bekerja di Indonesia, itu wajib ke belajar bahasa Indonesia. Ya teman-teman Indonesia juga bisa bahasa Inggris sih. Bahkan lebih lancar daripada orang Jepang. Tapi kalau ya orang Jepang juga sama, kalau orang asing yang belajar bahasa kita dan dia berusaha ngomong dengan bahasa kita, kan kita senang ya. Apalagi teman-teman Indonesia kan sangat apresiasi orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia. Jadi aku bilang ke dia, harus kamu rajin banget belajar bahasa Indonesia sebelum berangkat. Dan juga aku bilang silakan belajar dulu sejarah antara Indonesia dan Jepang. Karena banyak yang kurang tahu, banyak yang tidak tahu Jepang itu pernah menjajah Indonesia. Padahal lebih tepatnya banyak yang tidak ingat. Karena di dalam textbook pasti ada tulisan Jepang itu pernah menjajah beberapa negara dan termasuk Indonesia. Tapi itu kan waktu SD, kalau nggak SMP belajarnya. Nah setelah itu kan nggak muncul-muncul. Jadi kebanyakan lupa gitu kan. Jadi aku bilang belajar dulu sejarahnya dan setidaknya kamu harus tahu apa yang terjadi di antara Indonesia dan Jepang terutama tentang menjajah dan juga penjajahan dan juga merdeka. Itu dua hal yang sangat penting untuk Indonesia dan terkait dengan Jepang, gitu kan. Jadi aku bilang begitu. Dan tanggal 22 hari Rabu ini dinner lagi sama CEO ASICS sepatu. Jadi dia itu junior adik kelasku waktu kuliah. Dan ternyata dia datang ke Indonesia sebagai CEO dari ASICS. Jadi kita ngobrol tentang sepatu, tentang bola, tentang kenang-kenangan di kampus gitu. Tapi aku sangat bersyukur sih bisa hidup bersama di Jakarta dengan adik kelasku waktu kuliah. Itu senang sekali, senang banget. Nah, apalagi kita kan sama-sama masuk waktu itu join ke klub sepak bola di kampus yang kita main bersama. Dan di sini sekarang kita main bersama lagi sepak bolanya di Jakarta Japan Club. Ya, itu juga senang banget sih. Dan juga siang tanggal 22 siang tuh aku makan siang bersama orang Jepang yang sekarang tinggal di Kambodia. Dan dia adalah orang yang dulu tinggal di Bandung dan dia mengajar bahasa Jepang di Maranatha dan juga BINUS. Setelah di Bandung dia tinggal di Jakarta untuk mengajar bahasa Jepang di BINUS. Dan setelah BINUS dia udah pindah ke kampus di Kambodia. Dia juga sangat seru, sangat seru dan sangat menarik sejarah-sejarah dia selama ini. Selama di Bandung dia sekedar guru bahasa Jepang. Tapi sebenarnya dia itu
keahliannya bukan bahasa Jepang, tapi untuk teknis. Dan juga bukan science sih, apa ya, teknis, eh, konstruksi juga iya, desain juga iya, ya pokoknya begitulah. Jadi sekarang dia mengajar di kampus Kambodia, dan juga dia menjadi wakil rektor di kampus Kambodia. Luar biasa ya. Dia kali ini datang ke Indonesia untuk mau bekerja sama dengan beberapa kampus. Jadi wah, pokoknya seru dan hebat sekali dia. Jadi semoga dia bisa jalankan semua proyek dengan lancar di Indonesia dan juga antar Kambodia. Lucu ya, menarik ya, orang Jepang yang menjadi antara Kambodia dan Indonesia secara akademik dan juga education. Luar biasa. Tanggal 23 kemarin ya. Oh ya, tanggal 23 Maret aku makan bersama adik kelasku waktu di kampus. Tapi adik kelasku ini beda beda berapa tahun? Beda 17 tahun. Beda 17 tahun. Mereka itu masih usia 22. 18 tahun nih. 22 usianya. Jadi mereka, aku makan sama 3 orang adik kelasku yang sekarang masih mahasiswa di kampusku, Tokyo University of Foreign Studies. Tiga-tiganya lagi datang ke UI, Universitas Indonesia untuk belajar bahasa Indonesia, dan juga mereka belajar masing-masing bidangnya, tentang bidang masing-masing. Mereka pokoknya semangat sekali dan sangat menikmati hidup di Indonesia. Tapi ya mahasiswa Jakarta itu apa ya? Memang kalau mau belajar di UI kan dekat Jakarta ya. Jadi otomatis mereka tinggal di kota ya. Dibanding aku tahun 2006, tahun 2007 di Jogja. Menurutku mungkin lingkungan untuk belajar atau lingkungan belajar tentang Indonesia itu lebih baik tinggal di desa atau kampung menurutku. Karena bisa tahu tradisinya, bisa tahu suasana Indonesia yang sebenarnya. Karena kota Jakarta kan spesial ya, iya nggak sih? Kalau dibanding tempat-tempat yang lain di Indonesia, kan kebanyakan kan masih bukan kayak di Jakarta, gitu kan? Ini kan kota banget. Jadi ya takutnya komunikasi antara mahasiswa-mahasiswa lain juga agak susah mungkin, atau ngobrol sama siapa juga agak susah karena terlalu kota, dan juga terlalu nyaman di rumah, wifi-nya cepat, ada AC segala macem. Dulu kan aku nggak ada AC, aku nggak ada wifi karena 2006 2007 ya. Jadi ya sering ngobrol sama teman-teman kos, atau kita nongkrong. Kalau kan Jogja kan bisa naik motor waktu itu kan, jadi kita naik motor kemana-mana gitu. Tapi kayaknya Jakarta agak susah untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi agak kasihan juga sih mereka kan. Tapi ya mereka cukup menikmati hidup di Jakarta dan juga di UI. Mereka berteman dengan banyak teman-teman Indonesia juga. Jadi semoga mereka lancar sampai bulan Juni kalau nggak salah mereka bakal balik ke Jepang. Satunya sampai bulan Agustus. Jadi semoga semuanya lancar, semoga mereka menikmati hidup di Indonesia dan juga mereka lebih jatuh cinta lagi ke Indonesia. Dan hari ini tanggal 24 Maret, hari Jumat, seperti biasa live streaming jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Tadi aku ini udah habis live streaming. Dan tadi aku seharian di rumah, tapi ada online meeting, dan juga nulis blog, dan juga bikin lagu. Nah, bikin lagu itu harus lebih cepat dan lebih banyak. Stoknya masih sedikit. Menuju album kedua.
Ya, dan sebelumnya bukan sebelumnya sih udah habis ngomong, tapi aku ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang lagi menjalankannya. Semoga puasa kalian sukses dan berhasil berjalan dengan lancar. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai tanggal 22 April kalau nggak salah ya. Jadi semangat ya semuanya. Minggu depan bakal ada live acara di Shiseido. Aku bakal nyanyi. Dan juga ada beberapa jadwal lagi ketemu orang. Ya, begitulah. Oke, sekian recap kegiatan satu minggu. Minggu ini kebanyakan aku ketemu orang dan makan bersama dan dengar cerita-cerita dari mereka. Sangat menginspirasi. Untuk kedepannya juga aku harus semangat lagi untuk menuju impianku. Terima kasih teman-teman udah nonton Weekly Monologue. Jangan lupa nonton atau dengerin musik single terbaru aku Saiko dan juga musik video lainnya dari YouTube channel Hiroaki Kato. Nah, seandainya teman-teman yang ada teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai bertemu lagi di next content. Nama saya Hiroaki Kato. Bye bye.